Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada. Amma ba'du, jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala pada kesempatan malam hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bisa bersama-sama belajar, untuk bisa kembali thalabul ilmi, menuntut ilmu agamanya Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang mana tentunya kita telah mengetahui bahwa menuntut ilmu memiliki keutamaan yang besar. Salah satunya adalah orang yang menuntut ilmu, lalu kemudian Allah berikan pemahaman kepadanya terhadap agama, maka dia akan Allah Tabaraka wa Ta'ala selamatkan dari berbagai macam fitnah. Bahkan sekalipun fitnah yang besar di akhir zaman, yaitu fitnah Dajjal. Hal itu diambil dari kisah di mana ketika nanti ada seseorang yang menghadap kepada Dajjal, menemuinya, lalu kemudian dia mengatakan, ketika ditawari bahwa Dajjal adalah Tuhan, maka orang ini mengatakan, aku yakin engkau adalah Dajjal, sebagaimana yang Nabi SAW ceritakan dalam hadis-hadisnya. Lalu kemudian orang tersebut dipotong oleh Dajjal dari kepala sampai bawah menjadi dua bagian. Lalu kemudian dihidupkan lagi. Kemudian ditanya lagi, apakah kamu percaya aku Dajjal? Orang itu mengatakan, aku semakin yakin bahwa engkau adalah Dajjal dan bukan Tuhan, sebagaimana yang Nabi SAW sampaikan dalam hadis-hadisnya. Dari kisah ini, para ulama mengambil faedah, di antaranya adalah orang yang mau belajar, orang yang mau menuntut ilmu, lalu mengamalkan ilmu atau ajaran yang diajarkan oleh Nabi SAW, maka dia akan terhindarkan dari fitnah Dajjal. Lihat orang ini, dia menyatakan bahwa dia yakin yang dia hadapi ini adalah Dajjal, karena dia pernah mendengar, mempelajari hadis-hadis Nabi SAW. Oleh karena itu, jamaah yang dirahmati oleh Allah, belajar menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kewajiban kita, dan tentunya kita telah meyakini akan keutamaannya. Kemudian salawat serta salam semoga tercurahkan kepada suri tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada malam hari ini qadarullah wa ma syaa fa'ala,
Ustaz Abu Salman Mariati hafizahullah taala, beliau tidak bisa hadir untuk menemani kita dalam mempelajari ilmu Al-Quran terkait dengan tahsin dan juga yang lainnya, sehingga untuk mengisi kekosongan yang ada kita akan kembali melanjutkan materi dari Tahukah Antum. Dan kali ini kita akan kembali meneruskan kisah dari Tahukah Antum yang pertama, yaitu kisah dari sahabat yang mulia Abu Dzar radhiyallahu ta'ala. Namun sebelumnya, jamaah yang dirahmati oleh Allah, di sini ada dua majalah dan kita ingin untuk memurojaah sedikit. Mungkin ada yang ingat atau mungkin ada yang punya catatannya, bisa nanti pertanyaannya dijawab dari situ. Yang bisa menjawab, kita akan berikan hadiah. Pertanyaan pertama, sebutkan, makanya ujian ya, nggak apa-apa. Ya, sebutkan 3 nama Abu Dzar Al-Ghifari. Sudah kita sebutkan, Abu Dzar memiliki nama asli yang diperselisihkan oleh para ulama. Ya, siapa namanya beliau? 3-tiganya sebutkan. Yang bisa jawab dapat hadiah. Sebenarnya cluenya mudah. Siapa yang bisa jawab? Ya, berarti salah pun mungkin dapat hadiah. Ya kan? Kan cuma siapa yang bisa jawab. Bisa jawab satu aja sudah nggak apa-apa. Abu Dzar radhiyallahu ta'ala. Ada yang hafal hadis Arba'in yang ke-18. Hadis Arba'in yang ke-18. An Abi Dzarrin, siapa? Jundub bin, sudah ada, tapi nggak ngacung ya, nggak dikasih. Ayo, monggo. Siapa yang bisa menjawab 3 nama Abu Dzar radhiyallahu ta'ala? Tiga baik, 2 boleh, 1 juga boleh. Oke, monggo. Abu Dzar Al-Ghifari. Ada yang lainnya? Abu Dzar Al-Ghifari ini bukan nama, tapi apa? Kunyah. Ya, adapun Al-Ghifari karena beliau dari suku Al-Ghifar. Ya, maka kalau dari suku Gayam, Al-Gayami. Ya, Al-Goyami berarti nanti. Imam kita Pak Nasoha Al-Goyami, subhanallah. Atau Sukoharjo, Sukoharjo, Klaten. Ya, Boyolali. Ya, cari sendiri nanti kan. Ya, siapa? Gak ada. Enggak, lanjut nanti. Ganti. Beliau dari suku mana? Angkat tangan kemudian jawab. Dari suku mana? Suku kita. Nah, monggo masuk depan. Coba masuk, pilih satu. Ini edisi lama tapi ilmunya masih terus. Pertanyaan yang kedua, beliau diasingkan di daerah mana namanya? Diasingkan di daerah mana? Atau yang lebih mudah lagi mungkin insyaallah, beliau pernah berselisih pendapat dengan siapa?
pernah berselisih pendapat dengan siapa. Yuk cari di saya Google juga nggak apa-apa. Ya, Abu Dzar Al-Ghifari memang ya kisah seperti ini. Tidak ada? Kalau tidak ada kita lanjutkan dulu. Mas Edi. Muawiyah bin Abi Sufyan. Ada yang menyalahkan atau ada yang membenarkan? Utsman bin Affan. Ada yang mau menyalahkan atau yang membenarkan? Bilal bin Rabah. Ada lagi? Bukan kita musuh yang benar. Ya, Muawiyah bin Abi Sufyan benar, Utsman bin Affan juga benar. Nanti akan ada juga perselisihan dengan Ubay bin Ka'ab dan yang lainnya. Maka karena Mas Edi yang duluan, Pak Adi salah dulu. Mas Adi. Tadi mensaudarakan jenengan. Kiamat sudah dekat judulnya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa tiga nama Abu Dzar? Jundub bin Junadah pertama, ini yang paling terkenal. Makanya dalam hadis Arba'in yang ke-18 an Abi Dzar Jundub bin Junadah. Yang kedua Abu Abdurrahman? Lah, bukan. Siapa? Jundub bin Abdillah. Jundub bin Abdillah. Yang ketiga Jundub bin As-Sakan. Jadi cuma beda ayahnya saja, tapi namanya tetap Jundub. Jadi Jundub bin Junadah yang paling terkenal, walaupun beliau juga terkenalnya adalah Abu Dzar Al-Ghifari, tapi nama lain adalah ada Jundub bin Abdillah dan juga Jundub bin As-Sakan. Baik, jamaah yang dirahmati oleh Allah Taala, Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu, sebagaimana yang sudah kita sampaikan bahwa beliau sempat ada perselisihan dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Jadi ketika masa Umar bin Khattab telah selesai, maka khalifah dipegang oleh Utsman bin Affan. Kemudian saat itu Abu Dzar tinggal di kota Syam, ya, yang dimana Syam gubernurnya adalah Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhum. Lalu kemudian ada silang pendapat antara Muawiyah bin Abi Sufyan dengan Abu Dzar Al-Ghifari terkait dengan firman Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam surat At-Taubah ayat 34. Ya, surat At-Taubah ayat 34. Ya, 34 dan juga 35. Terkait dengan orang-orang yang mereka menumpuk harta-harta mereka, kemudian mereka tidak menginfakkannya di jalan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Menurut Abu Dzar, sekedar menyimpan ini, ya, karena masanya Utsman itu masa di mana harta-harta itu berlimpah. Dan menurut Abu Dzar, sekedar menyimpan ini sudah berdosa. Ya, sekedar menyimpan saja ini sudah berdosa. Tapi menurut Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhuma, yang dimaksud dalam ayat ini tidak cuma sekedar menyimpan, atau ya, bukan hanya sekedar menyimpan itu berdosa. Hanya menyimpan itu berdosa, tapi menyimpan kemudian tidak mengeluarkan zakatnya, ini yang kemudian ya yang dimaksud dalam ayat At-Taubah 34 sampai 35. Oleh karena itu
Muawiyah bin Abi Sufyan merasa khawatir kalau senioritas yang dimiliki oleh Abu Dhar ini mempengaruhi yang lain, sehingga yang lainnya pun akan berpendapat bahwa sekedar menyimpan harta, padahal itu hartanya sendiri, itu berdosa. Padahal yang dimaksud adalah kalau menyimpan kemudian tidak dikeluarkan zakatnya. Maka beliau mengirim surat kepada Utsman bin Affan. Muawiyah tidak berani mendebat atau berdiskusi dengan Abu Dhar. Salah satunya adalah karena merasa dia ini junior. Walaupun saat itu gubernurnya adalah Muawiyah. Jadi Abu Dhar ini rakyat biasa. Kalau berdebat seharusnya bisa, tapi beliau memilih untuk diberikan kepada yang lebih berwenang, pemimpin umum saat itu, yaitu Utsman bin Affan. Maka Utsman pun mengirim surat kepada Abu Dhar supaya Abu Dhar datang ke Madinah. Kemudian di sanalah keduanya berdebat. Ya, dua sahabat yang mulia ini berdebat. Adapun Utsman, beliau memiliki pendapat terkait ayat ini, yaitu 34-35 dalam surat At-Taubah, itu sebagaimana pendapatnya Muawiyah bin Abi Sufyan. Maka singkat cerita, akhirnya Abu Dhar pun meminta izin kepada Utsman untuk menyendiri. Seraya mengatakan, aku tidak butuh harta yang kalian siapkan untukku. Jadi saat itu Utsman setelah berdebat dengan Abu Dhar, beliau meminta Abu Dhar tinggal di Madinah, di kota dekat dengan Masjid Nabawi. Tapi kemudian Abu Dhar memilih untuk mengasingkan diri. Dan Utsman pun karena sudah memberikan fasilitas, Utsman sudah mencegah supaya tidak usah menyendiri, bersama kami saja di kota. Tapi karena Abu Dhar tidak mau, maka beliau kemudian mengizinkan Abu Dhar untuk menyendiri. Dan ini jamaah dirahmati oleh Allah, sudah kita sampaikan, juga dijadikan oleh orang-orang yang memberontak Utsman, bahwa Utsman berlaku tidak adil kepada sahabat senior. Di antaranya adalah Abu Dhar Al-Ghifari, karena mengasingkan. Ceritanya Utsman ini mengasingkan Abu Dhar, padahal ceritanya tidak demikian. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah, Abu Dhar Al-Ghifari ini sahabat yang sangat luar biasa irinya dalam hal ibadah. Irinya dalam hal ibadah. Sehingga kalau kita pernah melihat sahabat Nabi yang mengadu kepada Nabi bahwa orang-orang kaya itu mengguli kami ya Rasulullah. Dalam sebuah riwayat disebutkan, ya Rasulullah, dhahaba ahlud dusur bil ujub. Ya Rasulullah, orang-orang yang kaya itu mereka pergi membawa pahala yang sangat banyak. Yusalluna kama nusalli, mereka sholat sebagaimana kami juga sholat. Wa yasumuna kama nasum, mereka puasa sebagaimana kami juga puasa. Walahum fudulu amwalin yatasaddaquna biha, sedangkan mereka memiliki harta yang sangat banyak untuk disedekahkan. Kami tidak punya. Walaisa lana malun natasaddaqu bih, sedangkan kami tidak punya harta untuk bersedekah sebagaimana orang-orang kaya. Mereka sholat sebagaimana sholatnya kita, mereka puasa sebagaimana puasanya kita, tapi dalam hal harta kami tidak bisa mengungguli mereka. Maka kemudian orang inilah yang bertanya kepada Nabi, inilah Abu Dhar Al-Ghifari, yang menunjukkan bahwa beliau sangat iri kepada seseorang yang diberi harta oleh Allah, lalu kemudian dia sedekahkan, dia infakkan, dia keluarkan zakatnya.
Dan ini adalah iri yang diperbolehkan. Ya, kita boleh iri kepada orang yang demikian, ya, yang diberi harta oleh Allah lalu kemudian dia membelanjakan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah. Atau yang kedua, iri kepada orang yang memiliki ilmu lalu kemudian dengan ilmunya dia mengajarkannya. Maka kemudian jamaah dirahmati oleh Allah, Nabi SAW pun memberikan amalan, memberitahukan kepada Abu Dzar dan juga kepada kita sekalian terkait dengan satu amalan yang jika diamalkan bisa mengungguli mereka yang kaya. Kalau yang kaya tidak mengamalkannya, tapi kalau mengamalkan sudah kalah lagi. Mereka sholat, kita sholat. Mereka puasa, kita puasa. Tapi dengan amalan ini kita bisa menyaingi mereka selama mereka tidak mengamalkannya. Tapi mereka juga mengamalkan, kalah lagi. Tapi ini menunjukkan bagaimana keseriusan Abu Dzar di dalam beribadah kepada Allah Taala. Akhirnya kemudian Nabi mengatakan bahwa bertakbir setiap sholat 33 kali itu adalah sedekah, bertahmid setelah sholat 33 kali itu sedekah, demikian pula tasbih 33 kali setelah sholat itu juga sedekah. Nah, kalau yang kaya juga mengamalkan ini maka kesaing lagi. Tapi ini menunjukkan akan kemuliaan Abu Dzar, keinginan Abu Dzar untuk beribadah kepada Allah Taala. Kemudian jemaah dirahmati oleh Allah, ada ujian dari Nabi SAW terkait Abu Dzar. Abu Dzar Al-Ghifari pernah disebutkan oleh Nabi SAW dengan sabdanya, "Ma tukillul ubara'u wa la tudillul khudara'u min dhilihjatin asdaqa wa la awfa min Abi Dzarrin." Kata Nabi SAW, tidaklah ada di atas muka bumi ini atau di bawah kolong langit ini seseorang yang lebih jujur dan juga lebih memenuhi janjinya selain Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala. Jadi kalau kita mau melihat orang yang paling jujur, demikian pula orang yang paling memenuhi janjinya adalah Abu Dzar Al-Ghifari. Maka ini merupakan keutamaan yang dimiliki oleh Abu Dzar, pujian dari Nabi SAW. Kemudian jemaah yang dirahmati oleh Allah, sudah kita sampaikan bahwa Abu Dzar ini kematian beliau merupakan bukti akan mukjizat Nabi SAW, dan itu dilihat dari ketika terjadinya perang Tabuk, beberapa sahabat itu tertinggal. Beberapa sahabat tertinggal dari rombongan Nabi SAW. Lalu para sahabat yang ikut mengatakan, "Ya Rasulullah, di antara kami ada yang tertinggal." Maka kata Nabi, biarkan mereka. Andaikan Allah berikan kebaikan kepada mereka, mereka akan menyusul kita. Tapi kalau tidak, kalian akan dinyamankan oleh Allah dengan ketidakhadiran mereka. Lalu para sahabat yang ikut saat itu juga bertanya, "Ya Rasulullah, di antara mereka ada Abu Dzar." Di antara mereka ada Abu Dzar. Maka Nabi pun mengatakan, biarkan Abu Dzar. Kalau memang Allah berikan kebaikan kepadanya, dia akan menyusul kita. Tapi kalau Allah berkehendak yang lain, maka kalian akan lebih nyaman tanpa kehadirannya. Maka tidak berselang lama, terlihat dari kejauhan ternyata ada seseorang yang datang. Dan mereka mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, di sana ada orang. Di belakang ada seseorang yang datang." Lalu Nabi berkata, "Semoga dia adalah Abu Dzar." Jadi harapan Nabi pun dia itu adalah Abu Dzar.
Ya, dan ternyata benar. Yang datang membawa beban di pundaknya, ya, karena untanya lambat sekali untuk jalan, sehingga ditinggalkan untanya. Beliau datang sendiri, mikul barang sendiri, ya, terlihat dari kejauhan. Lalu kemudian para sahabat mengatakan, benar ya Rasulullah, beliau adalah Abu Dzar. Maka Nabi berdoa, rahimahullahu Abu Dzarrin yamshi wahdah wa yamutu wahdah wa yub'atsu wahdah. Semoga Allah merahmati Abu Dzar yang dia datang kepada kami, kepada kita, menyusul kita sendiri. Dia nanti akan wafat sendiri dan juga akan dibangkitkan dalam keadaan sendiri. Dan benar, sabda Nabi SAW terbukti bahwa Abu Dzar Al-Ghifari meninggal di daerah pengasingan, namanya Robato, ya Robato, di sekitar ya antara Mekah dan juga Madinah. Dan beliau meninggal di sana sendirian. Nah, tahukah antum? Nah, ini baru tadi belum ada ya, bahwa dalam kesendirian beliau ini, beliau pernah diminta untuk ikut memberontak Utsman. Ya, dalam kesendiriannya ini, Abu Dzar pernah diajak untuk memberontak Utsman bin Affan, yang nanti kita ceritakan. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Taala, ada beberapa riwayat hadis yang diriwayatkan dari Abu Dzar. Salah satunya tadi, ya, ketika beliau iri kepada para sahabat Nabi yang memiliki harta yang banyak, sehingga mereka bisa membawa pahala yang banyak pula dengan kelebihan harta yang mereka miliki. Ada riwayat yang lain, di antaranya adalah Abu Dzar pernah berkata, "Sa'altu Rasulullah SAW." Aku pernah bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, hal ra'aita rabbak?" Ya Rasulullah, apakah engkau pernah melihat Rabbmu secara langsung? Apakah engkau pernah melihat Rabbmu secara langsung? Pernah melihat Allah secara langsung? Lalu kemudian Nabi mengatakan, nurun anni ara. Tidak, ya, hanya saja aku melihat cahaya. Jadi saat itu hanya cahaya yang aku lihat, tapi wajahnya Allah aku tidak melihatnya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Taala, inilah kebersamaan Abu Dzar dengan Nabi SAW. Sampai-sampai Abu Dzar pernah mengatakan, tidak ada satupun ucapan yang diucapkan malaikat Jibril atau malaikat Mikail yang dimasukkan ke dada Nabi SAW kecuali aku mengetahuinya. Ya, jadi kebersamaan Abu Dzar dengan Nabi bukan kaleng-kaleng, kebersamaan yang luar biasa. Beliau bisa mengambil banyak hal, ilmu, ibadah dan yang lainnya dari Nabi SAW. Ya, makanya Abu Dzar walaupun terkadang memiliki ya pendapat yang mungkin nyeleneh, tapi beliau adalah sahabat Nabi yang mulia. Kebersamaan dengan Nabi kualitasnya luar biasa. Sampai-sampai beliau mengatakan tadi, tidak ada satupun perkataan yang diucapkan malaikat Jibril ataupun malaikat Mikail yang dimasukkan ke dalam dada Nabi SAW kecuali aku ketahui. Berarti memang Abu Dzar luar biasa dalam hal menyertai Nabi SAW. Tidak hanya sekedar menyertai, membersamai Nabi, tapi juga mengambil ilmunya, cara beribadahnya, akhlak dan seterusnya dari Nabi SAW. Sekali lagi, sekalipun beliau terkadang memiliki pendapat sebagaimana yang tadi kita sebutkan, manusia. Bisa jadi beliau seperti ini karena usianya, ya, bisa jadi, atau mungkin hal yang lain. Tapi bagaimanapun beliau adalah termasuk as-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar. Oleh karena itu beliau ketika bersama beberapa sahabat
Sebagaimana yang tadi bersama Muawiyah bin Abi Sufyan juga ada perselisihan. Namun di sisi lain beliau juga perselisihannya juga pernah kepada Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi kalau perselisihannya dengan Utsman itu sama perselisihannya dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Tapi kalau dengan Ubay bin Ka'ab ini berbeda. Jadi suatu hari, ini Abu Dzar sendiri yang bercerita, beliau pernah datang ke sholat Jumatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi ketika sholat Jumat Abu Dzar datang. Saat itu di sholat Jumatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau membaca surat Al-Baqarah. Surat apa? Al-Baqarah. Atau dikenal dengan surat At-Taubah. Surat yang tidak diawali dengan Bismillah. Kata Abu Dzar, aku saat itu berdiri di sampingnya Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab. Lalu ketika Nabi membaca surat At-Taubah itu, aku bertanya kepada Ubay, wahai Ubay, kapan surat itu diturunkan? Kapan surat itu diturunkan? Padahal jemaah yang dirahmati oleh Allah saat itu sedang sholat. Jadi sholat Jumat, Ubay dan juga yang lainnya sudah takbiratul ihram, ini sudah masuk sholat. Tapi dengan sholatnya itu, Abu Dzar bertanya kepada Ubay di sebelahnya, wahai Ubay bin Ka'ab, ayat itu turun kapan? Enggak cuma ini, tindakannya Abu Dzar pun demikian. Jadi kapan turunnya surat itu? Abu Dzar tidak jawab apa-apa, kata Abu Dzar. Afan, siapa? Ubay bin Ka'ab tidak menjawab apa-apa. Dia diam dan hanya melirik kepada. Lalu aku bertanya lagi, wahai Ubay, surat itu kapan turunnya? Tidak dijawab pula oleh Ubay bin Ka'ab sampai sholat selesai. Setelah sholat selesai, Abu Dzar kembali bertanya kepada Ubay bin Ka'ab, wahai Ubay, tadi kamu saya tanya 2 kali atau mungkin bahkan 3 kali, tapi kamu tidak menjawab, malah melirik. Kapan ayat ini turun? Kapan surat ini turun? Jadi masih tetap. Ini juga menunjukkan keseriusan Abu Dzar menuntut ilmu di kondisi di mana beliau sudah senior dalam hal sahabat. Tapi masih belajar, minta tahu, cari tahu, belajar dari Ubay bin Ka'ab yang mungkin umurnya masih belia. Ini juga pelajaran bagi kita bahwa terkadang memang benar pepatah Jawa yang mengatakan bahwa kebun nyusu butir. Kebun nyusu butir. Padahal butir kan anaknya kebu kan gitu ya. Jadi mungkin maksudnya adalah nggak apa-apa orang yang mungkin sudah senior dalam hal apapun, mungkin termasuk senior dalam hal umur, saya nggak mau menyebutkan tua, tapi senior dalam hal umur, tapi nyari ilmunya dari mungkin orang yang masih junior, selama memang mereka berhak untuk diambil ilmunya. Dan Abu Dzar tidak memiliki gengsi sedikit pun untuk bertanya itu suratnya kapan turun. Tadi kalau saya tanya kamu gak jawab, maka Ubay pun juga gak jawab saat itu, saking sudah mantelnya. Mau sholat ditakoi kan gitu. Ubay akhirnya cuma jawab, kamu gak dapat apa-apa. Jadi gak jawab pertanyaan Ubay, gak jawab pertanyaan Abu Dzar, tapi dijawab dengan sesuatu yang lain. Kamu gak dapat apa-apa. Maka marahlah Abu Dzar, sehingga beliau datang kepada Nabi SAW, mendekat kepada Nabi, lalu kemudian bertanya, ya Rasulullah, tadi saya tanya kepada Ubay surat yang engkau tadi baca, kapan turunnya? Tapi Ubay tidak menjawab, malah dia meliring saja. Habis sholat saya tanyakan, dia malah mengatakan kamu gak dapat apa-apa. Apa kata Abu Dzar? Rasulullah SAW pun mengatakan kamu gak dapat apa-apa. Jadi saat itu Abu Dzar tidak dapat apa-apa dari pahala Allah SWT, karena dia sholatnya sambil berbicara. Sambil berbicara. Sebenarnya ini juga nanti materi yang akan kita sampaikan, bahwa
ya sholat sambil berbicara itu boleh. Ini pikir nanti ya itu tenang orang kan gitu. Sebenarnya itu nanti, tapi insya Allah di kesempatan yang lain. Ya, jadi Abu Dzar saat itu dinyatakan oleh Nabi, kamu tidak dapat apa-apa. Dan kata para ulama, hal itu dikatakan karena mungkin tahunya Abu Dzar sholat dengan berbicara itu boleh, karena di awal-awal Islam sholat sambil berbicara boleh. Pengen sholat mau berbicara ya, boleh. Kalau sekarang itu sudah tidak boleh. Sampai kemudian Allah turunkan surat Al-Baqarah ayat 238. Wa qumu lillahi qanitin. Wa qumu lillahi qanitin, dan berdirilah untuk Allah dalam sholat dengan khusyuk. Ya, 238 Al-Baqarah 238. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Taala, ya. Jadi ini juga pelajaran bagi kita bahwa Abu Dzar ini salah dalam tindakan yang tadi. Disalahkan pula oleh Nabi SAW, dan beliau tidak ngeyel. Ya, beliau sudah tidak gengsi bertanya kepada yang lebih muda. Yang kedua, beliau juga tidak marah ngeyel ketika memang dinyatakan salah. Memang tindakannya tidak benar. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Taala, ada petuah-petuah yang pernah disampaikan oleh kita, dan tentunya ini juga petuah bagi kita. Di antaranya Abu Dzar radhiyallahu taala anhu, beliau pernah mengatakan al-wahdatu khairun min jalisi as-suq. Menyendiri itu lebih baik dibandingkan duduk dengan teman yang jelek. Ya, al-wahdatu khairun min jalisi as-suq. Ya, menyendiri itu lebih baik dibandingkan duduk dengan orang yang jelek. Dan itu terkadang demikian, ya, daripada duduk-duduk yang mungkin tidak ada manfaatnya, mungkin lebih baik menyendiri, baca, ya, nulis, dan seterusnya mungkin. Tapi kalau ya duduk-duduk dengan yang memiliki manfaat, tentu lebih baik daripada sendiri. Makanya beliau mengatakan wal jalisus shalih khairun minal wahdah. Tapi duduk dengan orang yang baik, bisa diambil manfaatnya, itu lebih baik daripada menyendiri. Beliau juga mengatakan wa imla'ul khairi khairun minas sukut. Ucapan yang baik lebih baik dibandingkan diam. Was-sukutu khairun min imla'is syarr. Tapi diam lebih baik daripada ngomong yang tidak baik. Jadi kalau ngomong itu baik, ngomong daripada diam. Ya. Tapi kalau diam itu lebih baik daripada ngomong yang tidak benar. Dan itu sesuai dengan sabda Nabi SAW, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia berkata yang baik atau diam. Abu Dzar juga pernah berkata, ini di antara petuah beliau, hajju hajjatan li'idhamil umur. Berhajilah untuk menghadapi perkara yang besar. Ya, karena haji memiliki ya utamaan yang besar. Di antaranya adalah tidak ada pahala bagi haji yang mabrur kecuali surga. Dan pahala-pahala yang lain, ya, mengumpulkan dosa, ya, mengumpulkan ya pahala yang banyak, ya, karena mengunjungi ya tempat yang memang boleh dikunjungi dengan susah payah. Makanya kata beliau hajju hajjatan li'idhamil umur. Ya, tunaikan haji kalau memang bisa untuk menghadapi perkara yang besar. Wasumu yauman syadidal harri lituli yaumin nusyur. Dan berpuasalah kalian di waktu yang memang mungkin sangatlah yang pedih, sulit untuk menghadapi pada mahsyar. Berpuasa karena untuk menghadapi sesuatu yang sangat luar biasa di sana, itu pada mahsyar. Wasallu rak'ataini fi sawda'il lail li wahsyatil qubur. Dan sholatlah walau hanya 2 rakaat di tengah malam untuk menghadapi gelapnya kubur.
sholat malam, sholat lain, walaupun hanya sekedar 2 rakaat. Ya, untuk apa? Untuk menghadapi kegelapan yang ada di dalam kubur. Karena itu Nabi SAW mengatakan as-sholatu nurun, sholat adalah cahaya yang akan memberikan cahaya kepada pelakunya, baik di dunia, di kegelapan kubur, dan sampai nanti ke surga yang Allah Taala. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Taala, Abu Dzar Al-Ghifari pada akhirnya beliau mengasingkan diri di daerah namanya Rabah. Maka di sanalah kemudian ada seseorang yang berasal dari Kufah, berasal dari Kufah, dan salah satu negara atau negeri atau kota saat itu yang ikut dalam memberontak Utsman itu negeri Kufah. Mereka datang ke Madinah untuk memberontak Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala. Maka di kesendirian itulah datang seseorang dari Kufah menemui Abu Dzar untuk menyulutkan api, mungkin menurut mereka adalah api dendam Abu Dzar kepada Utsman. Mereka mengira bahwa apa yang dilakukan oleh Utsman dengan mengasingkan Abu Dzar itu bukan kemauan Abu Dzar pertama. Yang kedua, ini akan mengakibatkan adanya dendam pada diri Abu Dzar kepada Utsman. Maka api ini dipercikkan satu saja, kecil saja sudah menjadi besar. Sehingga siapa tahu Abu Dzar bisa ikut dalam memberontak Utsman bin Affan. Karena Utsman bin Affan itu diberontak oleh para pemberontak yang memiliki dalil-dalil yang sebenarnya tidak pas. Mungkin di lain kesempatan kalau kita belajar tentang Utsman bin Affan, kita akan sampaikan. Salah satunya ini, beliau tidak memiliki hormat sama sekali kepada Abu Dzar, padahal beliau adalah sahabat senior. Mengasingkan Abu Dzar dan seterusnya. Maka datang, diajak, mumpung sakit hati, ayo kita ajak, siapa tahu dia mau untuk memberontak. Maka apa kata Abu Dzar? Abu Dzar menghardik orang tersebut, bukan marah lagi, menghardik. Jadi istilah Jawa itu sambil gunak-gunak, sambil marah, sambil gunak-gunak, sampai mengatakan demi Allah, seandainya Utsman menyalibku di batang kayu, aku akan turuti dia, aku akan mentaati dia. Demi Allah, seandainya Utsman mengasingkanku di pegunungan, saya akan taati dia. Dan demi Allah, seandainya Utsman mengungsikanku dari ufuk ke ufuk, aku akan taati, dan itu lebih baik bagiku daripada aku memberontaknya. Daripada aku memberontaknya. Subhanallah, Abu Dzar, sahabat senior, memiliki ilmu tentang agama yang luar biasa, bahwa memberontak bukanlah jalan yang benar. Bukanlah jalan yang benar. Maka ketika diajak, padahal Abu Dzar bisa saja ikut karena merasa tidak dihormati oleh Utsman. Bisa jadi sakit hati dengan Utsman. Makanya kemudian ketika api itu disulut menjadi besar, dia akan ikut memberontak Utsman. Tapi sampai demikian pun Abu Dzar tidak melakukan apa-apa. Bahkan belum mengatakan, seandainya Utsman menyalibku, nggak mengasingkan, menyalibku di batang kayu, saya akan taati. Karena dia adalah pemimpinku, bagaimana tindakan Utsman. Aku akan lakukan itu, dan itu lebih baik bagiku. Itu yang terbaik, bahkan mengatakan itu yang terbaik bagiku. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah Taala, itulah fungsinya belajar. Itulah fungsinya menuntut ilmu. Itulah fungsinya mengetahui sunnah ajaran Nabi SAW. Bahwa dengan belajar sunnah beliau akan terhindar dari fitnah. Ini fitnah. Ini fitnah. Tapi Abu Dzar, orang yang sangat luar biasa ilmunya, tahu akan agama, maka dia pun tidak ikut menolak, bahkan orang yang mengajar itu dihardik. Jadi Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala itu banyak sekali tuduhan kepada beliau,
sampai akhirnya beliau pun dironta, sampai beliau bahkan dibunuh. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Taala, yang pada akhirnya Abu Dzar radhiyallahu taala beliau meninggal di pengasingannya, yaitu di Rabbathah tahun ke-32 Hijriah, bahkan ada pula yang mengatakan 33 Hijriah, dan ini pun sekaligus membuktikan akan sabda Nabi SAW, sekalipun sudah pernah kita sampaikan bahwa riwayat ini ada yang melemahkan dalam kalangan para ulama. Allah Ta'ala suwab. Demikian apa yang bisa kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri subhanallahumma wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.